Saudara-saudari terkasih, damai Kristus. Hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021. Pekan biasa ketiga. Peringatan wajib Santo Timotius dan Titus, Uskup. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Bersama saya Endar Jatmiko dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur kami ucapkan kepadamu, karena pada hari ini Engkau telah mengutus kami untuk memberitakan kerajaan Allah kepada orang-orang di sekitar kami. Anugerahkanlah rahmat yang berlimpah kepada kami, melalui Putramu yang rela menjadi manusia, sehingga kami selalu menyadari tentang panggilan kami sebagai murid untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah kehidupan kami. Dengan pengantaraan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil tadi, kita mendengar bahwa Yesus mengutus para muridnya ke setiap kota yang akan dikunjunginya. Dalam teks tidak dikatakan nama-nama kota itu, tetapi yang jelas bahwa Yesus mengutus mereka bukan ke tempat yang aman. Sebaliknya, Ia mengutus mereka
ke tempat yang penuh resiko, banyak tantangan, dan banyak rintangan. Hal ini dapat kita ketahui dari perkataan Yesus sendiri. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Yesus mengutus para murid-Nya ke sana supaya mereka mewartakan kerajaan Allah dan supaya orang-orang di sana pun mau bertobat. Hal lain yang menarik dan sekaligus mendidik kita, ya, apa yang dikatakan Yesus kepada murid. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Mungkinkah pada zaman sekarang ini kita pergi tanpa membawa bekal, uang, atau bekal lain? Bukan bekal itu yang dimaksud. Yesus menginginkan agar kita tidak terikat dengan harta benda duniawi. Dengan demikian kita bisa fokus dalam mewartakan kerajaan Allah dalam karya pelayanan kita. Tetapi perlu diingat bahwa dalam karya pelayanan dan pewartaan yang kita lakukan, janganlah beranggapan bahwa semuanya akan mulus-mulus dan tidak ada hambatan. Yesus mengutus kita seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Iblis pasti tidak suka kalau kita bekerja untuk kerajaan Allah. Iblis akan berusaha untuk menjatuhkan kita dengan kesombongan, kehormatan dalam pelayanan, dan sebagainya. Akan tetapi, apakah kita harus mundur walaupun kita diutus seperti anak domba yang tidak bisa apa-apa? Kita mesti ingat bahwa Dia akan memimpin, melindungi, menjaga, dan memberi kita kekuatan dan keberanian untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan supaya tidak terjerumus dalam dosa, hendaklah kita selalu menyadari bahwa kita hanyalah keledai yang ditunggangi Yesus. Kalau banyak orang memuji kita, berikanlah pujian itu kepada Allah, dan bersyukurlah selalu untuk setiap rahmat-Nya yang diberikan dalam segala pelayanan yang kita lakukan. Marilah kita mengandalkan rahmat dan penyertaan Allah, supaya kita semua sebagai utusan mampu menghadirkan damai bagi semua orang yang kita jumpa. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah pelayanan dan pewartaan kami, agar apa yang kami wartakan sungguh-sungguh menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi umat. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.